Halo sahabat PU, kembali di channel Grow PU. Saat ini saya sedang berada di lokasi proyek renovasi rumah 2 lantai yang ditambah luas bangunannya di area belakang sahabat PU. Dibangun 2 lantai juga di sisi belakangnya ya. Adapun di bagian depan kami tidak dapat merubah banyak terkait tampak depan karena aturan dari sebuah klaster rumah itu nggak bisa asal merenovasi bagian tampak depannya ya sahabat PU ya. Pada bagian ini, existingnya berupa dapur sahabat PU, kemudian direnovasi, kami rubah fungsi ruangnya menjadi ruang kerja nantinya. Jadi kita tutup instalasi airnya dan kita setting lagi baik dindingnya maupun lantainya untuk berfungsi sebagai ruang kerja nantinya. Pekerjaan yang kami lakukan ini adalah perbaikan openingan jendela ya sahabat PU ya, karena ada sedikit bongkaran di area dinding ini. Kemudian kita masuk di area lantai 1 sahabat PU. Dari dalam terlihat seperti ini, jadi masih berantakan memangnya di bagian lantai 1. Namun di lantai 2-nya sudah rapi kok sahabat PU, karena penyelesaian kami berfokus dari atas dulu baru turun ke bawah. Ini dulunya ada meja dapur di sini, kemudian kami bongkar ya. Openingan jendelanya ini sedikit ada pembongkaran, maka harus dirapiin lagi untuk openingannya. Nanti kita akan ganti atau kita akan pasang lagi untuk jendelanya sahabat PU. Fungsi ruangnya jadi ruang kerja nantinya, berubah fungsi ya, jadi dari dapur menuju ke ruang kerja. Kemudian untuk tangga dari lantai 1 menuju ke lantai 2 kami tidak merubahnya sahabat PU, namun pada bagian belakang ini dulu ada sisa lahan ya atau bukaan sahabat PU. Kemudian kita bongkar dinding existing ya, kemudian kita mundurkan ke belakang dan kita bangun dinding lagi. Masih ada void belakang, namun volumenya mengecil karena prioritas kita ada di penambahan ruang di bawah lantai 1 ini sahabat PU. Jadi ruang tamu dan ruang makannya itu lebih lebar. Kemudian dulunya rumah ini tidak memiliki kamar untuk ART atau asisten rumah tangga. Namun setelah direnovasi, di depan ini nanti fungsinya sebagai kamar ART sahabat PU. Lokasinya ada di paling belakang area rumah, tentu berdekatan dengan ruang makan dan dengan dapur sahabat PU. Kalau bahas konstruksinya di rumah ini, kami melakukan beberapa suntikan fondasi dan kolom ya, lanjut ke atas ke balok dan plat dan seterusnya sahabat PU. Kemudian pakai struktur beton bertulang. Kalau untuk dinding-dindingnya kami pakai pasangan dinding bata merah. Nah, dalam tahap ini kami sudah menyelesaikan 100% untuk strukturalnya dan sekarang hanya tinggal pekerjaan finishing saja sahabat PU. Misal plesteran ya, acian, pembuatan opening ya, pengecatan dan lain sebagainya. Ini adalah void bagian belakang, masih ada voidnya namun volumenya diperkecil. Ini penting sih karena menjadi akses masuknya cahaya ya, udara. Prinsip kami dalam melakukan pekerjaan renovasi seperti ini, kami selalu mengusahakan untuk tidak merusak struktur existing sahabat PU. Adapun suntikan-suntikan fondasi, kolom, balok, plat lantai dan seterusnya itu berdiri sendiri dan malah kalau bisa justru mensupport struktur yang sudah ada sahabat PU. Pekerjaan renovasi seperti ini memang susah-susah gampang ya sahabat PU ya. Di antaranya kita harus membongkar dinding, kemudian geser dindingnya, bangun baru lagi ya. Kita melakukan rekayasa struktur ya, suntik-suntikan struktur begitu. Kemudian geser-geser jendela yang ada ditutup ya, kemudian digeser jendelanya. Misalnya yang ada di depan ini dulunya ada jendelanya dan kami tutup dan digeser jendelanya. Ya seperti itu sahabat PU. Nah sahabat PU bisa lihat di lantai 2 ini progresnya jauh lebih duluan jika dibanding dengan yang ada di lantai 1 tadi ya. Karena prinsipnya ketika kita melakukan pekerjaan renovasi maupun bangun dari nol, ketika strukturnya sudah selesai 100%, kami mau finish bagian eksteriornya dulu. Ketika eksteriornya sudah selesai, kita akan finish dari atas dulu, lantai 2 dulu ya, baru turun dan turun. Paling akhir biasanya di area tampak depan atau carport depan rumah sahabat PU.
Ini bagian lantai 2 sudah hampir selesai ya untuk aciannya sahabat PU. Bahkan kami sudah melakukan pekerjaan pengecatan sahabat PU. Nah ini dulunya nggak ada plat lantainya, sekarang ada plat lantainya dan fungsi ruangnya menjadi sebuah kamar mandi nanti di sini. Bukaan yang terlihat di depan itu adalah untuk boven, untuk udara di dalam kamar mandi ini, dan di atas kamar mandi ini ada plat lagi nanti untuk gudang sahabat PU. Di dalam kamar mandi ini tentu terdapat instalasi air bersih dan air kotor ya. Dan nah ini adalah void bagian belakang, tembusannya ke lantai 2. Jadi penghawaan dan cahaya dari lantai 1 menuju ke lantai 2 itu dihubungkan dengan void ini sahabat PU yang sekarang sedang diproses acian oleh tim Nugroho PU. Kemudian ini adalah keseriusan kami dalam menciptakan sebuah dinding yang benar-benar bagus ya sahabat PU ya. Tentu diawali dengan pekerjaan acian dan sudutan yang benar-benar lempeng. Sahabat PU bisa lihat sudutan-sudutan yang kami buat sahabat PU. Itu kami mempergunakan sudut dari jidar-jidar aluminium untuk kita jadikan acuan. Hasilnya adalah seperti ini. Nah untuk mengecatnya pun treatmentnya cukup kompleks sahabat PU. Kami bahkan sampai melakukan pekerjaan pengamplasan di sini. Jadi sebelum kita cat dindingnya itu kita amplasin semuanya. Pekerjaan satu dengan yang lain itu saling berkaitan ya sahabat PU ya. Untuk menghasilkan hasil yang benar-benar bagus itu pasangan batanya harus baik ya, plesterannya harus baik, aciannya harus baik, sudutan sekonengannya harus baik, pengamplasannya harus baik, pengecatannya pun harus baik. Nah kalau kita bikin baru ya seperti dinding-dinding ini ya, ini kan buatan kita sendiri, ini kita bisa jamin pasti kualitasnya akan bagus. Sering terjadi kendala itu apabila kami membuat dinding baru yang disambung dengan dinding existing. Nah, seperti itu biasanya nggak begitu sempurna hasilnya sahabat PU. Di lantai 2 ini dulunya ada 2 kamar ya, yang mana yang satu adalah kamar utama. Nah sekarang menjadi 3 kamar. Jadi satu kamar yaitu dibongkar, kemudian ada penambahan plat dak lantai, dan kamar yang dulunya satu menjadi tambah lagi satu lagi ya. Jadi ada satu kamar tidur utama dan 2 kamar tidur anak. Nah, di area ini bahkan kami sudah melakukan pekerjaan pengecatan dasar sahabat PU. Jadi paralel ya, step by step ketika kita sudah melakukan pekerjaan pengamplasan tadi sebelum dicat ya, itu kita langsung bisa melakukan pekerjaan pengecatan seperti ini. Jadi ada yang ngecat, ada yang amplas ya, bahkan masih ada yang ngaci tadi di bagian bawah sahabat PU. Baik sahabat PU, saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan bahasan mengenai progres renovasi rumah 2 lantai yang ditambah luas bangunannya. Seiring anak-anak sudah mulai besar ya, kebutuhan ruang itu perlu ada penambahan kamar-kamar, penambahan ruang-ruang publik ya, ruang makan, ruang keluarga gitu. Memang sudah harus mengoptimalkan lahan yang ada dengan cara direnovasi seperti ini. Semoga menginspirasi. Kita ketemu pada bahasan berikutnya sahabat PU. Semangat membangun.